Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11 keperawatan ini, mata pelajaran KWU, kita akan membahas tentang surat izin gangguan HO dan juga surat izin usaha. Nah, jadi untuk pendirian badan usaha itu sebenarnya menghubungkan fungsi TDP ke dalam dokumentasi ya di SIUP. Kemudian menggabungkan seluruh izin usaha sektoral termasuk SIUP, TPU, AIU, dan juga TDI. Jadi kalau kamu pengen paham dengan artinya SIUP, TDP, IUI, dan juga TDI, kamu bisa buka pada materi awal saat sebelumnya ya, surat izin usaha itu ada artinya sendiri. Kemudian untuk izin tempat usahanya itu menghapus persetujuan tetangga dalam persyaratan izin gangguan HO, mengganti mekanisme SKDU menjadi pendaftaran pernyataan tempat usaha dan juga penghapusan situ dan juga izin gangguan HO. Nah, salah satu contoh dari izin seperti gangguan HO itu misalkan kita mendirikan usaha di tempat ya, baik itu tempat di desa, di kota, pokoknya tempat yang kalian tuju sebagai untuk mendirikan tempat usaha kalian. Kemudian kamu setelah mendapat lahannya, kamu membeli ataupun mengontrak itu wajib memiliki surat izin gangguan. Karena kenapa kamu wajib memiliki surat gangguan tersebut? Karena ketika kamu mendirikan usaha, kalau tidak mempunyai surat izin HO-nya itu, kamu akan sekali mengalami halangan atau dampak-dampak ketika kamu mendirikan usaha. Misalkan masyarakat sekitar kurang setuju dengan kamu memiliki tempat dan juga mendirikan usaha tersebut di tempat yang kamu tuju. Kemudian yang kedua biasanya ini biasanya yang bersifat agak semi-semi tempat usaha yang agak besar ya, biasanya itu pembuangan limbah sembarangan. Biasanya kalau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, biasanya ya dia seenaknya aja gitu tanpa memikirkan warga sekitar. Jadi hal itu tidak boleh dilakukan, paham ya. Kemudian kalau misalkan adanya surat perjanjian sebenarnya antara kamu pemilik ya, yang orang milik baru, misalkan kamu beli dengan orang yang pemilik lahan tersebut sebelumnya, ada akta jual beli juga. Jadi kalau suatu waktu atau misalkan ada orang atau pihak yang menuntut usaha kamu dengan masalah yang berhubungan dengan tempat usaha, itu kamu mempunyai bukti kalau kamu hak ya sudah menjadi kepemilikan kamu. Kemudian untuk menghapus dari situ dan juga izin gangguan itu sebenarnya kalau penghapusan itu biasanya kalau tempat usaha yang mencari tempat itu biasanya yang kontrak ya. Biasanya itu nanti kalau sudah kontraknya selesai biasanya ada penghapusan dan namanya situ dan juga izin gangguan HO. Nah, seperti itu. Dan untuk izin pendirian bagian usaha, jadi menghapus persetujuan tetangga dalam persyaratan IMB dan juga menggabungkan izin-izin pendirian bangunan ke dalam IMB. Jadi untuk ini dari penggabungan SIUP dan TDP ya. Jadi tugasnya kamu menghafal singkatan-singkatan yang saya sebut tadi ya. Jadi ketika saya menjelaskan singkatan seperti ini kamu paham. Jadi ada di materi sebelumnya ya singkatan-singkatan tersebut. Yang kedua menggabungkan nomenklatur 57 izin-izin sektoral jadi izin usaha ya. Jadi ada nomenklaturnya itu sebenarnya ada, nanti saya terterakan. Terus kemudian untuk dari izin gangguan ini menghapus izin gangguan atau menghapus persyaratan persetujuan dalam izin gangguan. Jadi izin mendirikan bangunan ya IMB. Jadi kamu apalagi kalau sudah izinnya itu standarnya biasanya dilihat, letaknya bagaimana, luasnya pastinya ya. Itu terdapat dalam IMB. Kemudian menghapuskan izinnya menggunakan sebagian persyaratan untuk mendapatkan IMB baik dalam HO dan juga maupun dalam form.
Ya, untuk surat keterangan domisili usaha (SKDU) itu menggantikan prosedur menjadi pelaporan dan juga pendataan. Untuk menggabungkan SIUP dan juga TDP, ini adanya syarat-syarat dan waktunya itu memperhatikan waktu, syarat dan juga prosedur. Kemudian cara penghapusannya, persyaratannya itu keterangan dan juga domisili usaha. Domisili usahanya kamu di mana yang terdahulunya, kemudian kamu akan menetap domisili yang baru. Wah, itu juga memiliki surat-surat lengkap ya biasanya. Tapi sebenarnya agak ribet itu biasanya yang bagian sewa memang ya kan, jangka waktunya itu kan ditentukan. Jadi kalau misalkan kalau kita memiliki tanah lahan atau tanah pribadi itu enak ya. Jadi untuk peraturan mencabut Permendak nomor 36 2007 yang diubah menjadi Permendak 46 2009 jadi Permendak 39 2011. Ini jadi peraturan-peraturan ya terdapat dalam peraturan Kementerian Perdagangan ya. Jadi untuk target-targetnya ini ya, ini syarat-syaratnya ada beberapa dokumennya harus lengkap, kemudian waktunya tuh dibatasi menjadi 3 hari. Nah ini kalau untuk alasan-alasannya kalian bisa baca sendiri. Untuk penghapusan AO ada juga situ prosedur, syarat dan juga waktu HO karena sudah termasuk dalam izin lingkungan, jadi tidak perlu adanya surat-surat lainnya ya, sebenarnya hanya surat HO itu saja. Kalau misalkan ada pihak yang menginginkan ada akte surat jual beli, biasanya itu biasa kita membuktikan, dan juga akte tanah, surat tanah itu juga lengkap dengan ukurannya, pemilik sebelumnya siapa. Kemudian kalau ingin balik nama sebenarnya lebih bagus, jadi kamu lebih aman. Nah, untuk menghapus surat persetujuan tetangga dalam syarat pengurusan HO dan juga IMB-nya ini, memangkas dan juga persyaratan pengurusan HO, tidak ada syarat ya, sebenarnya tidak ada syarat yang lebih. Kalau sudah penghapusan ya sudah dilakukan tindak penghapusan, tidak ada urusan ya. Nah, jadi peraturannya ini sebenarnya menerbitkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Dalam Negerinya itu berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dari Dinas PU. Itu bagaimana sih cara syarat-syarat izin usaha yang benar dan juga penerbitnya dari ketika kita melakukan proses IMB. Kemudian penyederhanaan IMB ya. Ini prosedurnya dan juga syaratnya. Ini ada surat izin yang memiliki wilayah tertentu ya, jadi sudah menjadi bagian di dalamnya. Kemudian ini waktunya kalau ini dibagikan menjadi tergantung dari daerah-daerah masing-masing. Jadi tiap provinsi, tiap kota dan kabupaten memiliki aturan yang berbeda. Kemudian untuk menyediakan prosedur SKDU dan juga diskresi Pemda dan juga perizinannya menjadi pelaporan dan juga pernyataan. Ini prosedurnya itu membuat sistem pelaporannya itu yang domisili. Kamu domisilinya itu menetap di mana? Ya, jadi kalau kamu sudah punya tempat usaha sendiri, lahnya sendiri, domisilinya kamu di mana? Itu nanti diterterakan di surat tersebut. Terus kemudian kalau untuk proses penghapusan, syarat-syaratnya SKDU ini di kecamatan atau kelurahan aja sih sebenarnya laporan. Kalau penghapusan saya rasa itu lebih mudah ya daripada mengurus surat izinnya IMD dulu. Jadi untuk peraturan penerbitan ini mendirikan dan untuk melarangan Pemda. Jadi kalau ada ya sebenarnya tempat-tempat tertentu yang dilarang dilakukan atau didirikan suatu tempat usaha. Jadi kalau kita memaksa ya kita akan juga terkena sanksi. Ya. Kemudian menggabungkan izin-izin sektoral, ini ada peraturan menteri dan juga peraturan presiden ya. Kalau untuk
Menteri itu menggabungkan seluruh izin-izin ke rektoral termasuk dalam izin usaha. Selanjutnya dapat ditulis dalam dokumen SIUP pada kolom surat izin usaha. Untuk peraturan itu sendiri, regulasi pokok menyayangi berbagai perkeyakinan Pempres ya, berisi penggabungan nomenklatur 54 itu yang tadi saya bilang ya. Jadi untuk peraturan menteri dan juga presiden itu memiliki tujuan dan fungsi masing-masing. Oke, demikian dulu dari itu tahap-tahap dari HO dan juga SIUP ya. Jika kurang paham, kurang jelas, silakan bertanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.